Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian di berbagai sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan. Perkenalkan, saya Musakir Damir akan mengajarkan materi bahasa Indonesia. Jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan nilai sosial, nilai budaya, dan nilai estetis dalam teks cerita sejarah. Baik anak-anakku sekalian, jadi pada pertemuan kemarin ya, saya sudah menyajikan materi terkait dengan nilai moral dan nilai religi. Maka pada pekan ini kita akan belajar terkait dengan nilai sosial, nilai budaya, dan nilai estetis dalam teks cerita sejarah ya. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, diharapkan anak-anakku selaku peserta didik mampu mengidentifikasi nilai sosial dalam teks cerita sejarah. Kemudian berikutnya, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi nilai budaya dalam teks cerita sejarah. Dan yang ketiga adalah peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi nilai estetis dalam teks cerita sejarah. Nah sekarang anak-anakku coba perhatikan, coba anak-anakku sekalian perhatikan gambar yang ada di atas. Nah coba kita lihat. Jadi di sini ada aktivitas ya, ada aktivitas ini yang disebut dengan aktivitas sosial ya. Jadi di situ terlihat ada tim kebersihan ya, tim kebersihan yang sementara bersama masyarakat melakukan kerja bakti ya, melakukan kerja bakti. Nah, ini ada aktivitas sosial di situ ya, yang dilakukan oleh tim itu bersama masyarakat. Kemudian pada gambar berikut ya, bisa kita lihat ada aktivitas sosial berupa kegiatan donor darah ya, yang dilakukan oleh siswa. Nah, kemudian di gambar berikut ya, gambar berikut ini, gambar ketiga ini kita bisa lihat, nah, ini biasa terjadi di masyarakat yang mungkin anak-anakku sekalian yang tinggal di pedesaan misalnya, itu biasa kita lihat aktivitas seperti ini ya. Masyarakat itu bergotong royong dalam membangun rumah ya, utamanya rumah panggung. Ini sering sekali kita temukan di daerah ya, di daerah-daerah. Nah, ini semua termasuk aktivitas sosial, mulai dari kegiatan gotong royong membersihkan, kemudian ada aktivitas sosial berupa kegiatan donor darah yang dilakukan oleh siswa, kemudian ada aktivitas gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat dalam membangun rumah panggung. Nah, inilah yang kalau kita bisa tarik kesimpulan, inilah yang disebut dengan nilai sosial ya. Kegiatan-kegiatan seperti ini yang terjadi seperti gambar yang dikatakan sebagai nilai sosial. Maka anak-anakku sekalian, kalau kita simpulkan ya, kita bisa katakan bahwa nilai sosial itu adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Jadi hubungan kita antar individu dalam masyarakat. Jadi mungkin ini di anak-anakku sekalian ya, di
para pelajar SMA mungkin biasa melakukan ini. Misalnya tadi aktivitas donor darah biasa kan Anda lakukan itu ketika ada misalnya PMR yang Palamer yang datang ke sekolah meminta bantuan darah, itu siswa biasa bergotong royong berbondong-bondong untuk mendonorkan darahnya. Itulah aktivitas sosial. Jadi ada nilai sosial di situ yang anak-anakku lakukan. Ya, contoh kecil juga biasa di sekolah ya, hubungan antara Anda individu dengan masyarakat sekitar, misalnya masyarakatnya itu bisa dengan teman-temannya misalnya. Ya, aktivitas membersihkan ya, aktivitas membersihkan lingkungan sekolah. Nah, itu adalah aktivitas sosial ya, yang di dalamnya terkandung nilai sosial. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tarik nilai sosial ini dalam teks cerita sejarah ya. Nah, sekarang saya bacakan dulu teksnya. Jadi kita tarik nilai sosial ini, bagaimana dia perannya di dalam, bagaimana posisinya di dalam teks cerita sejarah atau novel sejarah. Nah, sekarang saya coba baca. Sebagian terbesar pengantar sumbangan, pria, wanita, tua, dan muda, menolak disuruh pulang. Mereka bermaksud menyumbangkan tenaga juga. Maka jadilah dapur raksasa pada malam itu juga. Menyusul kemudian datang bondongan gerobak mengantarkan kayu bakar dan minyak-minyakan. Dan api pun mulai dalam berpuluh bangku. Nah, sekarang karena kita membahas nilai sosial ya, kita membahas nilai sosial, maka kalau kita analisa teks cerita sejarah yang ada ini, kita bisa melihat seperti yang saya jelaskan tadi di awalnya, bahwa kita mencari aktivitas sosial ya, yang melibatkan individu dengan masyarakat. Di dalam teks ini kita lihat ada individu ya, ada masyarakat, ada pria, wanita, tua. Kemudian apa yang mereka lakukan ya? Mereka itu menolak pulang karena ingin menyumbangkan tenaga. Berarti ingin membantu ya. Ini ingin menyumbangkan tenaga, dan ini ada banyak orang di sini. Ada pria, ada wanita, ada tua, muda, ingin menyumbangkan tenaga. Maka jadilah dapur raksasa. Berarti ini dapur raksasa di sini bisa kita maknai bahwa aktivitas penyiapan makanan di tempat tersebut, di kegiatan tersebut atau di acara tersebut itu dilakukan oleh banyak orang. Makanya dinyatakan dalam tes cerita sejarah ini sebagai dapur raksasa. Seperti itu. Kemudian datang kayu, bakar, minyak, dan api mulai menyala. Dari sini kalau kita diminta mengidentifikasi nilai sosial, maka kita bisa simpulkan bahwa nilai sosial ya, nilai sosial itu tampak ya, nilai sosial itu tampak pada tindakan menyumbang dan kesediaan untuk membantu pelaksanaan pesta perkawinan. Siapa yang membantu tadi? Ini masyarakat ya, masyarakat. Ada pria, ada wanita, ada tua, kemudian ada muda, semuanya bergotong royong untuk menyumbangkan tenaga dalam pesta perkawinan itu. Mungkin kalau di kita sendiri di masyarakat Sulawesi Selatan ini masih sangat kental. Biasa kita lihat utamanya di daerah di luar perkotaan itu kan masih kental. Ketika ada acara perkawinan itu masyarakat berbondong-bondong datang membantu untuk menyediakan makanan, termasuk pemotongan sapi. Itu kan biasanya seperti itu, masyarakat berbondong-bondong untuk membantu yang melakukan acara. Inilah nilai sosial yang tampak di masyarakat. Baik, sekarang saya lanjut. Oke. Berikutnya ada teks lagi ya. Kita coba analisa lagi teks ini ya, saya bacakan. Hari itu akan diselenggarakan upacara pembakaran layon Sri Jaya Negara. Semua orang tua muda bersatu padu tanpa ada yang memberi perintah. Mereka bekerja sama, bahu-membahu. Semua orang juga akan bersatu padu, bekerja sama tanpa upah untuk pencandian yang akan dibangun di beberapa tempat. Di antaranya tak jauh dari lapangan Bubat di Sukalila
serta di dalam lingkungan istana. Nah, ini contoh teks cerita sejarah ya. Nah, ini teks cerita sejarah ini diambil dari Kemelut Tahta dan Angkara ya. Kemelut Tahta dan Angkara. Nah, sekarang kalau kita analisa nilai sosialnya, maka kita bisa temukan bahwa apa aktivitas sosial yang terjadi dalam teks cerita sejarah ini. Nah, ini juga sudah dikemukakan bahwa individunya itu adalah masyarakat tua, muda, bersatu. Nah, itu kata kuncinya. Nah, apa yang mereka lakukan ya? Nah, yang mereka lakukan adalah tanpa diperintah, mereka itu bersatu ya untuk membuat percandian atau membangun candi ya, membangun candi. Nah, kalau zaman-zaman dahulu kala ini sering terjadi, bahkan sering kita menonton film itu, kalau kita nonton film-film berupa legenda itu, bahkan candi itu dibuat oleh bisa dikatakan bukan manusia. Nah, kalau ini di sini dalam teks cerita sejarah ini itu masyarakat bergotong royong dalam membuat percandian itu ya. Nah, maka kalau kita tarik kesimpulannya ya, kalau kita tarik kesimpulannya, maka bisa dikatakan ya, nilai sosial dalam cerita tersebut adalah solidaritas rakyat ya, yang tanpa diperintah melakukan pembakaran Layon Sri Jaya Negara dan membangun percandian itu. Nah, itulah kesimpulan dari nilai sosial yang bisa kita petik dari teks cerita sejarah ini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke nilai budaya. Nah, sekarang coba perhatikan anak-anakku sekalian. Ada gambar yang saya tampilkan. Nah, apa yang dilakukan ya anak peserta didik pada gambar ini? Mereka berjalan di depan guru-guru, kemudian mereka istilah Bugisnya ini mapatabe ya. Jadi itu adalah tradisi ya. Itu adalah tradisi atau budaya yang menurut saya ini perlu kita kembangkan di sekolah ya. Budaya Sipakatau ya, dia mapatabe di depan orang yang lebih dituakan. Nah, inilah yang disebut dengan tradisi ya, aktivitas berupa tradisi atau budaya. Nah, oke, gambar berikutnya. Kalau kita lihat gambar berikutnya ini, itu banyak di situ ada tari-tarian ya, dan ini diangkat dari berbagai budaya suku yang ada di Indonesia ya. Nah, yang dari berbagai suku yang ada di Indonesia, berarti nilai budaya itu juga berkaitan dengan aktivitas-aktivitas budaya berbagai suku yang ada di Indonesia, apakah itu berupa budaya tari-tarian ya dan lain-lain. Nah, berikut saya tampilkan gambar ketiga ya. Nah, ini biasa kita lihat ya, utamanya di Sulawesi Selatan ini sudah kita kenal ya. Kalau di daerah misalnya Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sitelp itu biasa masih sering kita temukan seperti ini acara Mapadendang ya. Kalau dulu itu mungkin sekitar 10-20 tahun yang lalu ini sering sekali kita temukan ya. Masa saya anak-anak ini sering sekali kita temukan ya. Itu adalah budaya Mapadendang ya. Ketika panen padi ya, ada semacam tradisi yang dilakukan oleh petani ya, yang dilakukan oleh petani untuk menyambut musim panen itu. Nah, inilah yang disebut dengan budaya Mapadendang. Nah, dari gambar-gambar yang ada di sini kita bisa melihat bahwa ternyata budaya itu mengacu pada itu, tradisi Mapatabe misalnya, kemudian budaya tari-tarian, kemudian ada budaya masyarakat, misalnya petani dalam menyambut hasil panen. Maka kalau saya simpulkan ya, kita bisa simpulkan bahwa nilai budaya itu adalah nilai yang memberi atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban atau kebudayaan ya. Jadi dia bisa berupa adat istiadat, bisa berupa kesenian seperti adat kesenian tadi yang kita lihat di gambar, itu ada berbagai macam jenis kesenian di situ, tari tradisional dan lain-lain. Ada kepercayaan, ada upacara adat dan sebagainya. Jadi nilai budaya itu cenderung mengarah ke seperti itu ya. Adat istiadat itu
tradisi ya seperti Mapatabe tadi itu kan budaya yang selalu ditanamkan oleh orang tua kita supaya kita menghormati orang yang lebih tua dengan budaya itu. Itu dari segi adat istiadat atau tradisinya. Nah, sekarang bagaimana kalau nilai budaya ini kita tarik dalam teks cerita sejarah ya atau novel sejarah. Nah, coba ini ada contoh teks cerita sejarah yang saya angkat, coba kita analisis ya. Saya bacakan ya. Dan bila orang mendarat dari pelayaran, entah dari jauh, entahlah dekat, ia akan berhenti di suatu tempat beberapa puluh langkah dari dermaga. Ia akan mengangkat sembah, di hadapannya berdiri Sela Baginda, sebuah tugu batu berpahat dengan prasasti peninggalan Sri Airlangga. Bila ia meneruskan langkahnya, semua saja jalanan besar yang dilaluinya, jalanan ekonomi sekaligus militer. Ia akan selalu berpapasan dengan pribumi yang berjalan dengan tenang tanpa gegas, sekalipun di bawah matahari terik. Nah, ini adalah teks novel sejarah yang diangkat dari Pramudia Anantatur yang berjudul Manggir. Nah, sekarang kalau kita berbicara nilai budaya, kita bisa lihat di sini bahwa ada pribumi. Ini pribumi berarti dia masyarakat ya, masyarakat Indonesia asli. Dia budayanya itu berjalan dengan tenang. Ya. Nah, meskipun di bawah mentari terik. Nah, kalau kita mungkin kalau matahari ya terik matahari panas ya kita buru-buru supaya tidak kepanasan. Tapi yang terjadi di sini di dalam teks cerita sejarah ini masyarakat itu tenang. Mereka tenang berjalan meskipun di bawah terik matahari. Dan yang melakukan itu adalah masyarakat pribumi di situ. Nah, itulah budaya. Ya, itulah budaya yang ada. Itu termasuk budaya atau kebiasaan masyarakat dalam melakukan aktivitas dia tenang, ya, tanpa tergesa-gesa. Gayanya memang seperti itu, budayanya memang seperti itu. Nah, selain itu kita bisa lihat juga, ya, di sini ada individu ya, tokoh itu mengangkat sembah, ya, dia menyembah. Apa yang disembah, ya? Yang disembah adalah ini tugu. Ya. Tugu dengan berupa prasasti. Prasastinya siapa? Prasasti dari Sri Airlangga. Nah, itu juga kan kebiasaan ya. Jadi pada zaman dahulu ya, itu masyarakat seperti itu. Ketika dia dalam teks novel sejarah ini dikatakan bahwa ketika ada masyarakat yang lewat di depan tugu itu melakukan menyembah prasasti tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada raja. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai budaya atau kebiasaan atau tradisi masyarakat yang ada dalam novel sejarah ini. Nah, maka kalau kita simpulkan nilai budaya dalam novel sejarah ini, kita bisa menarik jawaban bahwa nilai budaya dalam teks adalah budaya timur, ya, budaya timur karena tadi itu adalah pribumi, masyarakat pribumi di situ yang mengajarkan hidup tenang dan tidak terburu-buru, serta budaya persembahan pada prasasti raja. Nah, itulah nilai budaya yang bisa kita tarik dari contoh teks sejarah tersebut. Nah, contoh berikutnya, ya, supaya kita bisa lebih paham, saya sajikan lagi contoh berikut. Saya bacakan. Para pejuang yang turun ke medan perang serentak mencabut senjata mereka dan kemudian melakukan angaru di depan Lapatau. Peserta para punggawa lainnya, sebagai pernyataan kesetiaan pada raja, mereka telah siap menjadi palapi Arona Arunge, berada di depan dan melindungi siri rajanya. Setelah proses angaru, mereka pun berbaris rapi. Segera setelah gendram perang dibunyikan, maka menghaburlah para tawarani itu tanpa rasa takut. Nah, ini diadopsi dari
novel sejarah berjudul Lapatau, ya. Lapatau karya Jamal Pasalowangi. Nah, kalau kita lihat ini cerita ini, ya, ada beberapa yang dimiringkan. Ini adalah istilah Bugis, ya. Yang dimiringkan ini adalah istilah Bugis karena novel ini karakternya dari Bugis, ya. Nah, ini ada Angaru, ya. Nah, ada Towarani. Ini orang berani maknanya, ya. Orang berani. Ada Siri. Siri itu malu, ya. Nah, Siri itu malu. Nah, nilai budaya apa dalam cerita ini? Nah, kalau kita perhatikan dengan saksama, ya, itu ada budaya atau tradisi yang disebut dengan Angaru. Ya. Nah, ada tradisi atau budaya yang disebut dengan Angaru yang dilakukan oleh para prajurit. Nah, itu menjadi budaya sebelum mereka pergi berperang. Nah, maka kalau kita mau simpulkan, maka dalam cerita ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa nilai budayanya adalah melakukan Angaru sebagai pernyataan kesetiaan kepada raja adalah tradisi yang pernah terjadi sebelum para prajurit bertempur di medan perang. Nah, itulah budaya yang ada pada cerita, dan itu terjadi memang pada zaman-zaman dahulu bahwa ada budaya sebelum berangkat berperang, ada tradisi yang selalu dilakukan oleh prajurit sebagai bentuk kesetiaannya kepada raja. Makanya mereka tidak takut mati di medan perang karena dianggap bahwa itu adalah siri. Ada tadi siri dari siri raja, itu mempermalukan raja kalau mereka tidak turun untuk sebagai bentuk kesetiaan kepada sang raja. Nah, itulah nilai budaya dalam cerita sejarah tersebut. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu nilai estetis. Nah, untuk nilai estetis ini ada beberapa gambar yang saya sajikan, ya. Ada nilai estetis berupa seni rupa, ya. Nah, nanti dalam tes cerita sejarah bagaimana itu nilai estetis kita lihat melalui penggambaran teks. Nah, sekarang kita paham dulu nilai estetis itu seperti apa. Estetis intinya kan adalah keindahan. Jadi keindahan karya seni rupa seperti pada gambar ini itulah nilai estetis. Berikutnya ada nilai estetis misalnya masjid di Banda Aceh, ya. Nah, ini ada nilai estetis yaitu kalau kita lihat keindahan bangunan itu, ya. Ada kubah, misalnya kubah masjid, kemudian ada ukiran-ukiran. Nah, itulah sebagai nilai estetis atau keindahan dari sisi bangunan tersebut. Nah, ini juga kita lihat ini peninggalan budaya Candi Borobudur itu ada nilai estetis, ada nilai keindahan yang ada di dalam, ya. Mulai terkait dari struktur atau sisi bangunan-bangunan yang ada dalam Candi Borobudur itu. Nah, sekarang coba kita lihat sebenarnya seperti apa sebenarnya penggambaran nilai estetis ini dalam teks cerita sejarah. Jadi nilai estetis itu, ya, tadi saya sudah katakan dia berkaitan dengan keindahan, ya, baik itu keindahan struktur pembangunan cerita, fakta cerita maupun teknik penyajian cerita. Jadi kalau dia nanti dalam struktur dalam teks cerita sejarah, struktur pengembangannya bisa ada nilai estetis yang muncul di situ. Dari fakta cerita, ya, dari kejadian yang ada dalam cerita itu bisa ada muncul nilai keindahan yang ada, ataupun dari teknik penyajian cerita. Nah, sekarang saya berikan contoh. Ini contoh novel sejarah. Saya bacakan dulu. Ini novel sejarah Gajah Mada, ya, yang berjudul Bergerut Dalam Kemelut Tahta dan Angkara. Coba kita baca. Betapa megah dan indah bangunan itu karena terbuat dari bahan-bahan pilihan. Pilar-pilar kayunya atau semua bagian dari tiang saka belandar bahkan sampai pada usuk diraut dari kayu jati pilihan. Dengan perhitungan bangunan itu sanggup melewati waktu puluhan tahun. Bahkan diharap bisa tembus lebih dari 100 tahun. Tiang saka diukir indah warna-warni. Kakinya berasal dari bahan batu merah penuh pahatan ukir, mengambil tokoh-tokoh pewayangan atau tokoh yang pernah ada bahkan masih hidup. Nah, kalau kita mau tarik ke nilai estetis,
atau keindahan. Ini yang dideskripsikan ini kan adalah keindahan ini, keindahan bangunan, ya. Kenapa itu? Nah, yang dia deskripsikan keindahannya seperti apa? Pilarnya. Nah, dia katakan pilarnya, ya. Nah, kemudian semuanya dari tiang saka, ya. Nah, pilarnya katanya semua dari tiang saka. Nah, oke, semua dari tiang saka. Berikutnya, keindahan berikutnya apa? Nah, kita bisa lihat, ya. Kita bisa lihat pada kalimat itu diraut dari kayu jati pilihan. Ini kan kayu jati pilihan itu kan indah, ya, indah. Kemudian ada ini juga, ya. Ada toko-toko ukirannya itu mengambil toko-toko pewayangan. Makanya kalau kita lihat ukiran-ukiran yang mengambil tema toko-toko pewayangan, tentu itu sesuatu nilai estetis atau sesuatu yang indah. Maka kalau kita coba simpulkan ini, maka ya, nilai estetisnya kita bisa simpulkan bahwa ya, keindahannya melalui ini tadi yang saya katakan, kemegahan tiang saka yang diukir dengan warna-warni. Seperti kemudian ada toko pewayangan, ya. Nah, diukir dengan mengambil toko-toko pewayangan. Nah, kalau secara teknik deskripsi, ya, teknik yang digunakan pengarang untuk menggambarkan ini nilai estetis adalah teknik deskriptif, ya. Nah, teknik deskriptif karena dia gambarkan tadi itu, ya, dia deskripsikan tiangnya, kemudian ukirannya dari pewayangan masih hidup. Nah, itulah teknik yang digunakan pengarang untuk menggambarkan nilai estetis dalam cerita sejarah tersebut menggunakan teknik deskriptif. Baik, kita lanjut ya ke contoh berikutnya, ya. Nah, ini contoh berikut saya bacakan, masih nilai estetis, ya. Diyahwiyat memandang Sekar Tanjung dengan mata tak berkedip dan sedikit rasa takjub. Perempuan bernama Sekar Tanjung itu memiliki tubuh yang sangat bagus dengan lekuk pinggang yang indah dan ramping. Wajahnya yang lugu tidak mampu menyembunyikan kecantikannya. Bila Sekar Tanjung mendapat kesempatan berdandan sebagaimana dirinya, tentu kecantikannya, maksudnya di sini kecantikan Sekar Tanjung, tak akan kalah dari kecantikannya, ya. Jadi kecantikan Sekar Tanjung tak akan kalah dari kecantikan tokoh ini, tokoh Diyahwiyat ini, ya. Nah, maka apa nilai estetis yang bisa kita lihat di sini, ya? Nah, apa yang estetis atau apa yang indah dari cerita sejarah? Tentu dari penggambaran tokoh, pendeskripsian tokoh. Tokoh siapa? Ya tentu tokoh ini, tokoh Sekar Tanjung, ya. Oke. Jadi tentu dari tokoh Sekar Tanjung. Apa yang estetis atau apa yang indah dari Sekar Tanjung ini bisa dilihat dari kata bahwa Dwi Kiyat itu matanya tak berkedip, ya, dan takjub melihatnya. Kenapa takjub? Karena ini dia tubuhnya sangat bagus. Berarti ini yang estetisnya, ya. Kemudian lekuk pinggangnya indah dan ramping. Berarti estetisnya di sini, ya. Nah, berarti pada tokoh Sekar Tanjung itu, ya. Ya. Kemudian cantik, ya. Dia terlihat cantik, ya. Nah, tidak mampu menyembunyikan kecantikannya, berarti terlihat cantik. Berarti ini estetis, keindahan, ya. Maka kalau kita diminta mencari nilai estetis dalam teks cerita sejarah atau kutipan teks cerita sejarah seperti ini, kita bisa simpulkan, ya, bahwa nilai estetisnya adalah itu, ya, dideskripsikan melalui pesona kecantikan Sekar Tanjung yang memiliki tubuh yang sangat bagus dengan lekuk pinggang yang indah dan ramping. Wajahnya yang lugu tidak mampu menyembunyikan kecantikannya. Itulah nilai estetis. Jadi nanti kalau anak-anakku diminta mengidentifikasi nilai estetis dalam sebuah soal, maka seperti itu caranya. Kita harus mencari dulu kata-kata kuncinya di mana, ya. Estetisnya itu yang mana. Baru kita bisa menyimpulkan.
Baik anak-anakku, sekarang kita masuk ke latihan soal. Nah, kita mulai dari soal nomor 1. Identifikasilah nilai budaya yang terdapat dalam kutipan teks cerita sejarah berikut. Nah, kita diminta mengidentifikasi ya, mengidentifikasi nilai budaya. Nah, coba kita baca teksnya. Ketika Danurejo II datang kepadanya, dia menyambut dengan bahasa Melayu yang fasih. Sementara pejabat keraton Yogyakarta yang merupakan musuh dalam selimut dari Sultan Hamengkubuwono II ini lebih suka bercakap bahasa Jawa. Sugeng, kata Danurajo II, menundukkan kepala dengan badan yang nyaris bengkok seperti udang rebus. Nah, yang diminta adalah apa? Nilai budaya. Nilai budaya berarti tradisi. Nah, kalau kita lihat dalam cerita ini, ada tradisi itu ini. Ada kata sugeng, itu kan budaya, istilah ini. Ya, istilah dalam bahasa Jawa. Dia mengucapkan sugeng ya, sambil menundukkan kepala dengan badan yang nyaris bengkok. Berarti sugeng ini bisa disampaikan sebagai ucapan persembahan. Ya, ucapan persembahan kepada orang yang itu, kepada pejabat itu, kepada pejabat keraton. Berarti ada tradisi dalam teks cerita sejarah ini bahwa ketika seseorang bertemu dengan pejabat keraton, dia harus melakukan persembahan dengan menundukkan kepala sambil mengucapkan kata persembahan, yaitu kata sugeng. Nah, maka kita bisa melihat, menarik kesimpulan bahwa nilai budayanya itu tadi ya, melalui penggunaan bahasa Jawa itu, kata sugeng itu. Nah, itu ya. Jadi itulah nilai budayanya. Sekarang kita lihat contoh berikut. Soal 2. Yang ditanyakan adalah nilai estetis yang terdapat dalam kutipan teks cerita sejarah. Coba kita baca kembali ya. Dengan petualangan dan perjalanan panjang yang pernah ia lakukan pada masa lalu, Pancaksara melihat istana Wilwakitka memang memiliki kemegahan yang tiada tara. Menyeberang Laut Jawa hingga ke bumi Kutai di ranah Kalimantan, Pancaksara melihat sisa-sisa kemegahan kerajaan Kutai yang mulai melumut dan bahkan dinding-dindingnya menghancur. Kemegahannya tidaklah bisa menyamai kemegahan pilar-pilar istana Wilwatikta. Nah, yang ditanyakan adalah nilai estetis, sementara yang digambarkan dalam teks ini, ya, teks kemelut dalam tahta dan angkara ini, yang digambarkan adalah itu, ya, tentang istana itu, ya, apa yang digambarkan di atas, apa yang indah atau apa yang estetis, ya. Kita bisa lihat itu pada kalimat terakhir, ya. Ini ada kemegahan, ya. Nah, ada kemegahan, ya. Nah, kemegahan bisa dilihat dari pilar-pilarnya, ya. Berarti bangunannya yang dideskripsikan dengan kata-kata estetis, dengan kata-kata yang indah. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa dalam novel tersebut dideskripsikan melalui perasaan takjub Pancaskara melihat istana Wilwatikta. Kenapa istana itu dia megah, memiliki kemegahan tiada tara. Nah, itulah nilai estetis dalam teks cerita sejarah tersebut. Berikut kita pindah ke soal nomor 3. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah nilai sosial. Tadi nilai budaya sudah, nilai estetis, sekarang kita ke nilai sosial. Sama, kita bacakan teksnya dulu. Sejarah pasti akan mencatat bagaimana sikap kita terhadap penjajah. Katanya singkat dengan mata hampir tertutup. Sebagian besar orang sudah maklum, ajalnya Puangku Lapatau sudah dekat. Maka dipanggillah semua orang yang pernah dekat dengannya. Satu persatu datang dengan membawa apa adanya sebagai bentuk taksim meringankan beban tuan rumah renta itu. Nah, sekarang
nilai sosialnya apa? Nah, tadi kalau berbicara nilai sosial, kita kan selalu mengarah pada aktivitas individu dalam hubungannya dengan masyarakat, berarti aktivitas sosialnya dengan orang lain. Di sini ada kata semua orang, berarti itu sudah masyarakat ya. Apa yang dilakukan masyarakat di sini? Ya. Nah, datang satu persatu, ya. Mereka datang satu persatu, ya, untuk meringankan ini beban tuan rumah. Nah, siapa itu ini? Ya, lapa tahu. Berarti ada aktivitas masyarakat di sini yang berbondong-bondong datang ke rumah Lapakatau. Maka bisa kita simpulkan, ya, bisa kita simpulkan bahwa nilai sosial yang ada dalam teks tersebut adalah itu masyarakat datang membawa apa adanya untuk meringankan beban tuan rumah, ya, ya, sebagai bentuk taksim. Nah, itulah nilai sosial. Ya, aktivitas masyarakat di situ banyak yang datang ke rumah Lapatau sebagai bentuk taksim untuk meringankan beban tuan rumah yang sudah renta itu. Baik, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Ya. Nomor 4 ini terkait kembali nilai budaya. Ya. Kita coba baca. Saya tidak sanggup lagi melihat puangku Colik Pujie tersiksa sedemikian. Tapi kulihat semangatnya tidak pernah pudar untuk menulis naskah-naskah tua yang diberikan Tuan Mates. Pernah satu kali aku datangi dia dalam keadaan payah sehabis menulis. Aku menuangkan air dari gelas. Ia mengambilnya sambil menyuruhku duduk di sampingnya. Ah, jangan tuanku, hamba tidak pantas duduk di situ. Aku meringsut turun, tapi tetap saja ia menarikku. Kalau di sini dari cerita tersebut tadi, kalau kita mau analisa nilai budaya, ya, itu tadi ada tokoh aku sebagai Ata. Ata itu dalam istilah Indonesia itu adalah pembantu. Dia tidak mau duduk dekat bersama tuannya. Ini sudah membudaya juga dalam masyarakat, ya, apalagi masyarakat dulu, ya. Masyarakat dulu itu ya tentu ini pembantu atau Ata itu tentu tidak mau duduk bersama tuannya. Ini soalnya mudah, ya. Jadi bisa dijawab karena ini adalah soal pilihan ganda. Nah, sekarang silahkan anak-anakku baca. Coba saya baca, kemudian nanti coba anak-anakku temukan jawabannya. Bangunan inilah yang disebut sebagai bangunan utama wilayah istana, yang juga diberi nama lain keraton, yang berarti tempat tinggal ratu, atau juga disebut kedaton. Dari wujudnya, tata rambat bale menguntur merupakan bangunan yang paling megah di antara seluruh bangunan yang ada. Bangunan besar dan luas ini didukung oleh lebih dari 10 pilar untuk menyangga atap genting pilihan yang dilabur dengan warna coklat mengilat. Pertanyaannya apa? Pendeskripsian alur cerita pada novel tersebut mengandung nilai apa? A. Nilai moral, B. Nilai religi, C. Nilai sosial, D. Nilai budaya, dan E. Nilai estetis. Nah, sekarang menurut anak-anakku sekalian, kira-kira ini nilai apa yang ada dalam teks cerita tersebut, ya? A, B, C, D, atau E. Kalau kita analisa, anak-anakku sekalian, ini kan yang dideskripsikan dalam cerita itu adalah bangunan. Ini bangunan utama, ya. Kenapa bangunan utama dalam teks cerita ini, ya? Katanya dia besar dan luas. Kemudian ada lebih dari 10 pilar. Ya. Ya, ada 10 pilar penyangga dan gentinya juga genting pilihan. Dia ditabur dengan warna coklat. Berarti yang dideskripsikan dalam cerita ini adalah bangunan, keindahan dari bangunan utama tersebut. Ya. Kalau pilarnya itu banyak, sebuah bangunan itu menampilkan sebuah nilai estetis. Ya. Dengan warna coklatnya, gentinya genting pilihan itu kan indah, kelihatan. Berarti yang dominan, maka yang dominan dalam cerita ini adalah ini, nilai estetis. Ya. Oke, jawabannya tepat. E,
nilai estetis, ya, dideskripsikan dengan keindahan, kemegahan, tata rambat bale, ya. Nah, itu ada pilar penyangga, atap genting, bertabur warna coklat mengkilat. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikut. Silahkan anak-anakku jawab, ya. Dijawab dulu, baru kita coba bahas. Nah, coba kita baca. Apa maksud Tuan? Perasaan benci yang direka di dalam piranti kebudayaan, yaitu kesenian, khususnya wayang dan tembang Macapat. Daya tahannya luar biasa dan daya serapnya amat istimewa, merusak dalam jiwa dan sanubari dalam ruh. Sepanjang hayat dikandung beban. Nah, pertanyaannya, pendeskripsian alur cerita pada novel tersebut mengandung nilai apa sama tadi? Ya? Apakah nilai moral, nilai religi, nilai sosial, budaya, atau nilai estetik? Kalau kita lihat di sini, dia sudah jelas dalam teks. Ada piranti kebudayaan, ya, ini. Piranti kebudayaan, yaitu kesenian. Apa itu piranti? Dia itu kesenian terkait dengan wayang. Nah, berarti itu adalah budaya, itu adalah tradisi. Ya, tradisi, bisa dikatakan kesenian tradisional yang ada dalam teks cerita ini. Maka apa yang anak-anakku sampaikan tadi, bahwa ya, alur ceritanya ini menggambarkan nilai apa? Nah, jawaban anak-anakku tepat, ya. Dia ke nilai budaya. Karena itu tadi ada piranti kebudayaan, yaitu terkait dengan kegiatan kesenian. Nah, oke, ini, ya, ini penjelasannya, ya, melalui ungkapan piranti ini terkait dengan wayang, ya, dan tembang Macapat. Itulah nilai budayanya. Nah, sekarang saya masuk ke soal terakhir. Ini soal terakhir anak-anakku, ya. Silakan coba dijawab. Oke, saya baca supaya kalau kurang jelas tulisannya di layar bisa dengarkan dari apa yang saya bacakan. Kalimat pertama, semua cukup jelas dan tak perlu ada yang dibicarakan lagi. Gajah Mada segera membubarkan pertemuan itu dan pilih pulang ke rumah untuk beristirahat. Dua orang prajurit yang bertugas menjaga pintu gerbang balik prajurit serentak bangkit, memberi penghormatan ketika Gajah Mada melintas. Gajah Mada yang melintas alun-alun memperhatikan matahari makin doyang ke barat, menjemput datangnya sore. Dari arah Antawulan tampak serombongan orang berjalan kaki, baik pria maupun wanita, baik tua maupun muda. Mereka adalah orang-orang yang baru pulang bergotong royong mendarmakan dan mencandikan sang Prabu. Pertanyaannya, nilai sosial dalam penggalan novel tersebut terdapat pada kalimat. Jadi ingat, ya, yang ditanyakan adalah nilai sosial. Berarti yang menunjukkan aktivitas kita dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, coba kira-kira jawabannya anak-anakku untuk soal terakhir ini. Apakah nilai sosial itu terdapat pada nomor berapa? Apakah pada kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, atau kalimat kelima? Nah, coba Anda identifikasi dulu dari teks itu, ya, dari kelima kalimat yang ada, aktivitas sosial itu ada di mana, ya. Nah, aktivitas sosial tadi saya sudah gambarkan melalui gambar, ya, melalui gambar, ya. Saya sudah gambarkan tadi itu melalui gambar di awal. Nah, itu contoh-contoh aktivitas sosial. Nah, sekarang kalau kita lihat soal ini, ya, kira-kira aktivitas sosial di poin mana? Oke. Nah, kalau kita lihat, kita bahas anak-anakku sekalian, karena rata-rata tadi mengarah ke kalimat kelima. Coba kita lihat ulang kalimat kelima. Mereka adalah orang-orang yang baru pulang bergotong royong. Ada kata kunci, bergotong royong. Kalau yang namanya bergotong royong, tentu itu pasti dilakukan oleh banyak orang, dilakukan oleh masyarakat. Tidak mungkin satu orang kalau kalimat bergotong royong. Mereka bergotong royong untuk apa? Mendarmakan dan mencandikan sang Prabu. Itulah aktivitas sosialnya. Masyarakat bergotong royong dalam itu mencandikan sang Prabu. Maka sangat tepat jawaban anak-anakku sekalian. Nilai sosialnya ada di nomor 5, ya. Nah,
Nah, ada di nomor 5 yaitu melalui penggambaran rakyat yang baru pulang bergotong royong mendarmakan Sang Prabu. Nah, jadi itulah nilai sosial ya yang ada dalam cerita yang ada pada nomor 5. Baik anak-anakku sekalian ya, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya. Untuk nilai moral, nilai sosial, nilai budaya dan nilai estetis kita sudah bahas. Dan anak-anakku bisa berlatih ya, berlatih di sekolah masing-masing. Ketika nanti dalam menjawab soal kita harus mencari kata-kata kunci yang menunjukkan nilai itu di mana ya. Nah, bisa juga membuka buku-buku pelajarannya ya, di buku itu banyak contoh-contoh teks cerita sejarah. Anak-anakku sekalian bisa berlatih untuk mengidentifikasi kata-kata kunci yang ada dalam kata-kata kunci yang ada dalam teks tersebut. Apakah terkait dengan nilai moral, nilai religi, nilai sosial, nilai budaya, atau nilai estetis. Ya, sampai di sini anak-anakku sekalian. Sampai jumpa pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.